di tepi pantai yang sama. Setiap sore, aku duduk di bawah langit jingga, menulis surat untuk seseorang yang tak pernah kukenal. Surat-surat itu kuselipkan di bawah batu kecil di dekat pohon kelapa tua, dan entah kenapa, setiap esok harinya selalu ada balasan. Hari demi hari berlalu, kami jatuh cinta lewat kata, lewat sepotong rindu yang tak pernah bersuara, sampai suatu sore surat itu tak lagi ada, tak ada balasan, hanya sunyi dan ombak yang terus berbisik. Tapi hari ini, aku datang lagi, dan di bawah batu itu ada sepucuk surat. Terakhir, maaf, aku harus pergi. Tapi, jika takdir masih berpihak, kita akan bertemu bukan sebagai bayangan, tapi sebagai nyata. Aku menatap ufuk barat, dan untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena pernah mencintai seseorang. Tanpa pernah menyentuhnya, ini bukan akhir. Ini hanyalah sepotong rindu di ujung senja. Tahap pertama adalah membuat ide judul atau ide kontennya. Kita akan meminta bantuan yang namanya ChatGPT. Buka Google Chrome-nya, kemudian ketikkan di kolom penelusuran ini ChatGPT. Nah, buat kalian yang baru mengakses ChatGPT ini, daftar terlebih dulu dengan menggunakan akun Google. Nah, jika sudah kebuka seperti ini, kita tinggal perintahkan saja. Di kolom perintah ini, buatkan saya rekomendasi 4 judul cerita film dengan genre asmara. Nah, di sini teman-teman bisa ubah genrenya, misalnya genre horor, genre perjuangan, dan lain-lain. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik ikon tanda panah ke atas ini. Kita diberikan 4 judul konten, ya. Silakan teman-teman pilih untuk dibuatkan narasi untuk bahan voice over-nya. Nah, di sini saya akan memilih yang nomor 2. Kita tinggal perintahkan lagi di kolom perintah ini. Saya memilih nomor 2, buatkan narasi cerita film tersebut dengan durasi 2 menit dan buatkan prompt-nya untuk 10 adegan dalam bahasa Inggris. Lalu klik ikon tanda panah ke atas ini. Ya sudah, kita salin ya. Kita simpan di catatan, lalu kita hapus yang tidak kita perlukan. Seperti ini. Lalu kita kembali ke ChatGPT. Kita salin bahan voice over-nya. Lalu kita simpan lagi di catatan. Kemudian kita hapus yang tidak kita perlukan. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu membuat videonya. Kita salin prompt untuk membuat videonya satu persatu ya. Lalu kita kembali ke Google Chrome. Buka tab baru, ketikkan di kolom penelusuran ini aistudio.google.com. Kemudian buka. Buat yang baru mengakses aistudio.google.com ini harus daftar terlebih dulu dengan menggunakan akun Google. Jika tampilannya sudah seperti ini, klik ikon garis 3 di pojok kiri atas ini, pilih Generate Media, pilih PEO, tempelkan prompt yang sudah kita salin tadi. Jika sudah, nah di sini sebelum mengenerate, teman-teman silahkan pilih aspek rasionya dulu. Jika teman-teman ingin membuat video short, maka pilih aspek rasio yang 9:16. Nah, jika membuat video panjang, maka pilih yang 16:9. Nah, di sini saya memilih aspek rasio yang 16:9. Jika sudah, kita kembali klik ikon tanda panah ke atas ini. Dan ini dia hasilnya, kita cek. Seperti itu. Kemudian kita download, klik ikon tanda panah ke bawah ini untuk menyimpannya di galeri HP kita. Lalu kita lanjut ke prompt yang kedua, kita salin lagi prompt yang kedua ini, dan kita kembali ke aistudio.google.com. Kita hapus yang ini, lalu tempelkan lagi prompt yang sudah kita salin tadi. Klik ikon panah ke atas ini, dan ini dia hasilnya ya. Kemudian kita download lagi, klik ikon tanda panah ke bawah ini. Nah, ini sudah tersimpan. Dan sebagai informasi bahwa jika kita membuat video di aistudio.google.com ini, kita hanya diberikan 4 buah video per harinya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat lebih banyak video? Caranya, jika sudah habis kreditnya, maka harus menggunakan email lain. Caranya, kita log out dulu di sini, klik ikon 3, klik akun kita, nah kemudian sign out. Silakan pilih akun mana yang mau digunakan untuk selanjutnya. Misalnya, tinggal klik saja, lalu klik login ke Google AI Studio. Jika sudah membuat
videonya, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat voice over. Nah, untuk voice over ini, jika ingin lebih aman, akan bisa menggunakan suara teman-teman sendiri direkam ya, menggunakan alat perekam HP atau alat perekam lainnya, atau dengan cara meminta bantuan seperti ElevenLab dan AI untuk membuat voice over. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap editing. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi editing CapCut. Buka aplikasi editingnya, lalu klik proyek baru. Nah, silakan masukkan video-video yang sudah kita buat tadi. Kita pilih videonya dan harus berurutan. Jika sudah, klik tambah. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, selanjutnya bahkan voice overnya. Nah, berhubung di sini saya tidak punya voice overnya, maka saya akan membuat voice over dengan menggunakan aplikasi editing CapCut ini. Caranya adalah kita buka catatan tadi, buka di bagian narasi untuk bahan voice overnya. Nah, untuk membuat voice over di CapCut ini, kita tidak bisa semua bahan voice over ini sekaligus, maka salin hanya 2 paragraf ini. Nah, jika sudah disalin, maka kita kembali ke CapCut, lalu klik tag, tambahkan tag, tempelkan, lalu kembali, lalu checklist. Nah, di menu ini ada yang namanya tag ke ucapan. Klik tag ke ucapan, lalu pilih yang bahasa Indonesia. Nah, di sini banyak sekali pilihan voice overnya. Sebelum menggunakan, kita tes dulu dengan cara mengkliknya. Di tepi pantai yang sama. Setiap sore. Nah, saya memilih yang ini. Jika sudah, klik checklist dan ini sudah jadi. Lalu tagnya ini kita hapus. Kemudian kita geser ke kiri untuk membuatkan voice over yang lainnya. Kembali ke catatan, lalu kita salin lagi, kembali ke CapCut lagi, tambahkan tag lagi, tempel, kembali, lalu checklist. Pilih tag ke ucapan, pilih suara voice over yang tadi. Jika sudah, klik checklist. Nah, tagnya kita hapus. Jika sudah, lalu kita cek apakah suara voice overnya sudah sesuai dengan durasi videonya. Nah, ini ternyata durasi videonya kepanjangan. Nah, caranya agar sesuai dengan durasi voice overnya, maka kita menggunakan yang namanya kecepatan. Klik videonya, kemudian di menu ini pilih kecepatan, lalu pilih normal, kemudian kita percepat videonya ini, kita tarik ke sini sampai 1,3 detik. Jika sudah, kita checklist, terus video yang lainnya juga pilih kecepatan, pilih normal, kemudian kita percepat sampai 1,3 detik. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan memberikan opening di sini berupa judul cerita filmnya. Kita salin judulnya, lalu kita kembali, pilih tag, kemudian tambahkan tag, lalu kita tempel di sini. Ini terlalu panjang ya. Kita bagi 2, kita arahkan kursornya di tengah-tengah ini, lalu klik icon tanda panah yang ada di bawah kanan ini. Maka kita pilih font. Selanjutnya silakan teman-teman pilih font yang mana yang akan teman-teman pilih. Di sini ada font yang berbayar maupun ada font yang gratisan. Saya coba menggunakan efek. Nah, di sini efek juga di sini banyak. Saya coba yang ini. Kemudian kita checklist. Lalu kita berikan efek animasi. Caranya kita cari di menu ini animasi. Klik animasi. Saya mau menggunakan animasi tipe 1 ini. Lalu kecepatannya fullkan di 3 detik. Kemudian checklist. Saya akan menambahkan tag lain di sini. Misalnya saya tuliskan seperti ini. Kemudian saya memilih font biar beda dengan font yang di judul. Yang ini jika sudah checklist. Kemudian saya akan memberikan efek animasi juga di tag ini. Pilih di menu animasi, memilih efek animasi yang muncul ke atas. Nah, yang ini ya. Lalu kecepatannya saya fullkan. Jika sudah checklist, lalu atur penempatannya, saya simpan di atas ini. Coba kita cek. Nah, seperti itu. Jika sudah, tambahkan backsound-nya. Nah, teman-teman silakan cari backsound sendiri, karena kalau menggunakan backsound yang ada di CapCut ini, takutnya nanti kena copyright. Sebagai contoh, saya menggunakan backsound yang ada di CapCut ini. Caranya adalah klik audio,
pilih suara, ketikkan di kolom penelusuran ini background film. Jika sudah menemukan background yang cocok, klik icon plus. Kemudian di bagian ini backgroundnya ini kita potong, lalu kita ganti dengan background yang lain. Klik suara, kemudian ketikkan lagi di kolom pencarian ini background film pendek. Saya memilih yang ini, kemudian klik icon plus. Lalu background yang kedua ini kita kecilkan volumenya. Jika kurang, kita bisa mencarinya lagi di kayak seperti tadi, atau bisa menduplikatnya. Klik backgroundnya, kemudian di menu ini cari duplikat. Klik duplikatnya, kemudian kita sesuaikan dengan durasi videonya. Kita potong, lalu klik hapus. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita ekspor. Nah, sebelum mengekspor, pilih resolusi yang paling bagus. Caranya klik yang ada tulisan UHD AI ini. Nah, di sini ada resolusi 4K, ada 2K, atau minimal 1080 pixel. Kemudian untuk tingkat bingkai di sini ada 60 atau minimal 50. Jika sudah, klik ekspor.